إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasul-rasul sebelumnya. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berupa wahyu yang dengannya manusia mengatur hidupnya, baik itu tentang cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun bagaimana dia memiliki keimanan dan akidah yang mana keimanan dan akidahnya diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan stempel bahwasanya apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Dan stempel tersebut diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Sehingga semua kebaikan yang dengannya seseorang mendapatkan ridha Allah dan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua jalan yang akan mendekatkan seseorang kepada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala dan api neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberi peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengabarkan itu semua, termasuk yang berkaitan dengan perilaku manusia. Apakah perilaku tersebut perilaku orang-orang yang beriman ataukah tidak? Karena keimanan yang ada di hati akan nampak terhadap perilaku seseorang. Sebaliknya, apa yang ditonjolkan oleh perilaku seseorang menunjukkan apa yang ada di hati seseorang. Sehingga menunjukkan ada keselarasan dari apa yang ada di hati seorang berupa keimanan dengan apa yang ditonjolkan sebagai amal perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seseorang ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini baik,
maka akan nampak kebaikan dari dalam perilaku dan muamalah seseorang. Sebaliknya, apabila di dalam segumpal daging ini buruk, jelek, ataupun berkarat dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan nampak terhadap perilaku dan perbuatan seseorang. Rasulullah katakan, ala wahiyal qalb, segumpal daging tersebut adalah hati yang menunjukkan kedudukan seorang sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, keimanan tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila diikrarkan, diyakini, dan nampak dalam amal perbuatan seseorang, nampak dalam muamalah seseorang. Baik itu muamalah seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, ataupun dengan manusia yang lainnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki muamalah dengan muamalah yang baik, kemudian di dalam hatinya kosong dari keimanan, maka pastikanlah amalan yang ia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asas amalan diterima oleh Allah apabila seseorang tersebut memiliki keimanan, apabila seorang tersebut memiliki tauhid yang diawali dengan kalimat La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, kesaksian akan keesaan Allah dan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dalam banyak hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan bahwasanya orang-orang yang beriman pasti tingkah lakunya adalah tingkah laku yang menunjukkan bahwasanya dia memiliki keimanan. Tingkah lakunya, muamalahnya menunjukkan bahwasanya setiap apa yang ia katakan dan ia perbuat akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kaitkan dengan kedua hal ini, dengan amalan-amalan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan dengan banyak perintah yang dengannya seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang beriman kepada hari akhir, hari di mana setiap dari kita akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita, bahkan setiap lafaz yang diucapkan, setiap ketikan yang ia share akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua perbuatannya, baik yang halal ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, lebih-lebih yang haram maka akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan, siapa yang memiliki dua keimanan ini, maka buktinya dia akan bermuamalah dengan muamalah yang baik, menjaga kehormatan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fal yuhsin ila jari, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang perempuan tersebut hablum minallahnya sangatlah luar biasa. Dia menjaga salat 5 waktunya, dia menjaga salat malam, salat sunnah semua ia jaga. Bahkan sedekahnya pun sangat banyak. Akan tetapi lisannya senantiasa mengganggu tetangganya, senantiasa tidak menghormati apa yang orang-orang yang ada di hadapannya. Apa yang Rasulullah katakan? Hiya finnar, dia di dalam api neraka. Bahkan bukan hanya dengan manusia, muamalah seseorang dengan hewan pun akan Allah Subhanahu wa ta'ala hisab, akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan. Apabila perbuatannya baik, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Sebaliknya apabila perbuatan dia jelek, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan keadilannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Ada seorang perempuan
yang dia masuk api neraka karena apa? Karena seekor kucing. Dia mengikat kucing, seharusnya kucing tersebut ia lepas, akan tapi ia ikat, ia masukkan di kandangnya, dan tidak dia beri makan, tidak dia beri minum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkan amalan perempuan tersebut karena apa? Tidak bermuamalah dengan baik terhadap hewan. Sebaliknya, ketika ada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan dalam dua hadis yang berbeda, ketika dia merasakan haus yang luar biasa, kemudian dia masuk ke dalam sumur. Yang sumur tersebut ketika dia mengambilnya dengan keadaan susah payah. Kemudian begitu keluar dari sumur, kemudian ia dapati ada seekor anjing. Yang anjing tersebut dalam keadaan sama seperti dirinya sebelum dia menghilangkan dahaganya dengan seteguk air. Maka ia mengambil kembali air tersebut dari sumur yang dalam dengan cara masuk ke dalam sumur tersebut. Kemudian ia ambil dengan alas kakinya air tersebut. Kemudian ketika naik ia gigit dengan giginya karena tidak bisa ia memegang dengan tangannya karena dia berusaha naik. Kemudian ia berikan kepada air tersebut, kepada anjing. Maka muamalah yang bisa jadi di mata kita sederhana, lebih-lebih dengan hewan yang kita yakin bahwasanya hewan tersebut adalah najis. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala syakara lahu. Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya. Faghafara lahu. Dan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adkhalahu Allahul jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala masukkan orang tersebut ke dalam surganya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Semua kebaikan melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah orang yang kesalehannya, akhlaknya diridhoi oleh kaumnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala angkat menjadi seorang nabi dan rasul, dan pada diri Rasulullah semua kebaikan. Beliau adalah sang budiman besar. Semua kebaikan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitarnya, maka Rasulullah menjadi seorang manusia yang terkadang beliau marah, terkadang beliau senang, terkadang beliau berbahagia, bahkan terkadang beliau bercanda. Semuanya melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang dalam keadaan senang, gembira, bercanda, bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda, akan tetapi ketika bercanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta. Rasulullah katakan, inilah amzah wala aqulu illa al-haq. Saya ini bercanda, akan tetapi ketika bercanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata kecuali kebenaran, tidaklah berkata kecuali kejujuran. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda, tidak pernah menebar rasa takut. Ketika Rasulullah melihat ada seseorang yang mereka bercanda kepada orang lain dengan cara menyembunyikan tongkat yang dipakai oleh orang yang datang ke masjid dengan tongkat tersebut. Kemudian ketika akan pulang dia
kesusahan hatinya karena mencari tongkat yang ia gunakan untuk pulang ke rumah dan ia gunakan untuk berangkat ke masjid. Orang tersebut ketakutan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limu'minin an yurawwi'a akhah. Tidak layak, tidak halal bagi seorang mukmin ketika bercanda dengan cara menebar rasa takut kepada orang-orang yang dia bercanda kepadanya. Sehingga ketika orang tersebut ketakutan, kemudian yang lain tertawa, terbahak-bahak, maka itu bukan bercanda, akan tapi menebar rasa takut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercanda pun senantiasa menjaga kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapan manusia yang sangat banyak mengatakan apa? Bahwasanya inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza. Ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian dan darah-darah kalian itu suci. Tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh seseorang menghina orang lain dalam rangka bercanda, tidak boleh. Lebih-lebih sampai mengucurkan darah, maka itu semua tidak boleh. Dan tidak boleh juga mengambil harta orang lain, semuanya tidak boleh disentuh. Sebagaimana keyakinan kalian, wahai orang-orang Arab, tanah yang dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanah haram, tanah suci yang semua mengagungkan kesucian tersebut. Maka itu adalah muamalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ketika beliau marah pun, maka marahnya bukan karena kepentingan pribadi beliau, tidak. Akan tapi ketika hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah tidak dipedulikan oleh manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah bukan karena pribadi beliau, akan tapi ketika Al-Quran tidak dihormati. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.